Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Rizky Utami dari kelas PTIKF. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teknologi dan protokol jaringan. Pokok pembahasannya yaitu ada dua. Yang pertama adalah protokol jaringan dan yang kedua adalah elemen protokol jaringan. Protokol adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mengatur proses pertukaran data antar komputer dan jaringannya. Tanpa sebuah protokol itu proses hubungan antar komputer tidak akan bisa terjadi dan data tidak bisa diakses dengan baik. Kemudian protokol jaringan itu adalah sistem yang mengatur komunikasi, hubungan, dan perpindahan data yang akan pada sebuah komputer dan jaringan. Teknologi protokol juga bisa dibilang sebagai media yang menghubungkan perangkat pengirim dan juga penerima untuk bisa saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Jenis-jenis protokol jaringan. Yang pertama yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Transmission Control Protocol ini merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Adapun kelebihan dari Transmission Control Protocol itu yang pertama memiliki mekanisme pengiriman data yang handal, kedua bersifat open platform, kemudian Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah sebuah protokol yang bisa diarahkan. Adapun kelemahannya ada dua, yaitu jika mengirim data yang kecil akan kerepotan karena harus handshaking dulu. Kemudian tidak bisa broadcast soalnya transmission control protokol ini bersifat one to one, jadi harus mengirim satu persatu. Kemudian yang kedua yaitu Internet Work Packet Exchange atau Sequence Packet Exchange, di mana SPX itu merupakan lapisan protokol transport. Lapisan SPX terletak di atas lapisan IPX dan menyediakan koneksi berorientasi layanan antara dua node pada jaringan. SPX digunakan terutama pada klien atau server aplikasi. IPX atau XPX ini mempunyai fungsi sebagai media transmisi data dan menjamin validitas data yang ditransmisikan oleh IPX, sehingga data yang dikirim itu tidak mengalami gangguan atau kerusakan pada data. Yang ketiga yaitu Domain Name System. Adalah sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. DNS itu merupakan sistem yang mengeringkas suatu pekerjaan untuk Anda, sehingga Anda tinggal mengingat nama domain untuk memasukkan ke dalam address bar. DNS itu kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Adapun kelebihannya yaitu lebih mudah untuk berinternet, lebih konsisten dalam penggunaan, lebih mudah dikonfigurasi, dan lebih aman ketika menggunakan sistem DNS. Contoh selanjutnya yaitu Hypertext Transfer Protocol Secure, di mana sebuah eksistensi dari HTTP yang digunakan untuk komunikasi melalui jaringan komputer dan banyak digunakan juga di internet. Kelebihannya yaitu menggunakan protokol SSL di mana terdapat 3 tingkat pengamanan yang akan menjamin keamanan data selama proses komunikasi terjadi antara klien dan servernya. Lebih terpercaya, kemudian mengutamakan website yang keamanannya itu terjamin untuk ditampilkan pada halaman hasil pencarian. Google sebagai raksasa search engine juga telah mengeluarkan pernyataan terkait diutamakannya website yang menggunakan protokol seperti ini. Contoh berikutnya yaitu Secure Shell, yang dimana merupakan sebuah protokol transfer yang memungkinkan penggunanya untuk mengontrol sebuah perangkat dari jarak jauh melalui koneksi internet. Kelebihannya itu memiliki fungsi DNS spoofing, artinya data yang akan ditempatkan di cache server. Lebih murah dibandingkan dengan membeli akses internet di
provider atau operator seluler. Bisa membuka situs yang tidak bisa dibuka atau situs yang diblokir internet positif. Adapun kekurangannya itu fitur yang memerlukan update, analisa, dan pengaturan secara berkala. Jadi kita harus lebih rutin dalam melakukan analisa di dalamnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai elemen protokol jaringan. Di sini ada 3 elemen penting dalam protokol jaringan. Yang pertama itu sintaks, yang mengacu pada struktur atau format data yang mana dalam urutan tampilannya memiliki makna tersendiri. Nah, contohnya itu sebuah protokol sederhana itu akan memiliki urutan pada 8 bit pertama. 8 bit pertama adalah alamat pengirimnya, 8 bit kedua adalah alamat penerima, dan bit stream sisanya merupakan informasinya sendiri. Kemudian semantik, yang mengacu pada setiap section bit. Dengan kata lain adalah bagaimana bit-bit tersebut terpola untuk dapat diterjemahkan. Kemudian yang ketiga yaitu timing, yang mengacu pada 2 karakteristik, yakni kapan data harus dikirim dan seberapa cepat data tersebut dikirim. Sebagai contohnya itu, jika pengiriman produksinya itu data sebesar 100 megabits per detik, namun penerima itu hanya mampu mengolah data pada kecepatan 1 megabits per detik. Maka transmisi data itu akan menjadi overload pada sisi penerima, sehingga mengakibatkan banyak data yang akan hilang atau musnah. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.